Oke, pada kali ini kita bakal masuk kepada bagaimana cara mengatur posisi duduk yang baik dan benar. Oke, yang pertama itu kita harus tahu bagaimana cara memaju mundurkan kursi terlebih dahulu. Oke. Letakkan tangan kiri kita di bawah kursi, itu ada tuas. Nah, tuas itu ditarik ke atas, lalu tangan kanan kita berada di setir, seperti ini. Nanti tinggal tarik tangan kanan untuk memundurkan dan memajukan kursinya, seperti ini. Oke, selanjutnya cara untuk mengatur sandaran yang ada di belakang. Di sebelah kanan ini ada tuas. Angkat tuasnya, lalu tinggal kita atur sebagaimana posisi yang nyaman. Oke, sekarang kita bakal tunjukkan bagaimana posisi duduk yang aman dan juga nyaman. Ya, kita atur dulu kursinya. Lalu pastikan kaki kita menginjak pedal itu tidak terlalu menekuk dan juga tidak terlalu lurus. Biasa saja, seperti ini. Oke, kita injak kopling. Lalu kita coba untuk menginjakkan rem. Lalu kita coba untuk menginjakkan gas. Nah, dan yang terakhir, gunakan sabuk pengaman dengan benar. Pastikan sabuk melintang di bahu, bukan di leher. Dan juga bagian bawah melewati pinggul, bukan perut. Pastikan posisi duduk yang benar. Jadi kita bakal fokus, nyaman, dan juga aman pada saat berkendara. Cara memegang setir. Setir ini ibarat arah jarum jam 12, 9, 3, dan 6. Dan pastikan tangan kiri kita tetap berada di arah jam 9 dengan jempol masuk ke dalam. Lalu tangan sebelah kanan letakkan di arah jam 3 dan jempol juga masuk ke dalam. Jempol ini masuk ke dalam agar nanti tangan kita dan atau jari telunjuk kita mudah untuk memindahkan tuas lampu dan juga tuas wiper. Sekarang kita bakal masuk ke cara memutarkan setir. Nah, yang pertama itu ada tarik tambang. Tarik tambang ini sering digunakan oleh banyak pengendara. Seperti ini contohnya. Oke, saling tarik-menarik. Lalu kita putarkan arah ke kiri, sama tangan kiri narik, kanan narik juga, sampai posisi lurus seperti ini. Terus yang kedua ada tarik dorong. Nah, yang tarik dorong ini cenderung lebih seperti ini. Tarik, dorong. Tarik ke bawah, dorong ke atas. Tarik ke bawah, dorong ke atas. Oke, kita masuk ke cara meluruskan ban. Gimana caranya kita mengetahui kalau posisi ban ini lurus atau tidak. Nah, kalau kita lagi berhenti itu harus dipastikan ban mobil dalam keadaan lurus. Kita tidak perlu keluar melihat posisi ban. Jadi cukup dengan cara setir ini kita putar ke kiri atau ke kanan mentok. Oke, contohnya seperti ini, kita putar ke kanan habis sampai mentok. Nah, kita kembalikan 2 kali posisi lubang yang paling besar, yang ini ada 2 kali di atas. Ya. 1, 2. Nah, itu sudah dipastikan ban mobil kita dalam keadaan lurus. Oke, berikutnya lalu bagaimana kalau ke kiri mentok? Oke, kalau kita putar ke kiri habis, seperti ini, sampai mentok. Nah, untuk kembalikan ke posisi lurus, kita balas 2 kali ke arah kanan, lubang besar ada di atas. Seperti ini 1, 2. Oke, sudah dipastikan ban kita lurus. Oke, kali ini kita akan membahas pedal pada mobil manual. Terdapat 3 pedal di sini. Di sebelah kanan itu pedal gas, di tengah itu pedal rem, dan di sebelah kiri itu pedal kopling. Masing-masingnya ini memiliki fungsi yang berbeda. Pedal gas berfungsi untuk mengatur kecepatan pada mobil, pedal rem berfungsi untuk memperlambat dan memberhentikan mobil. Pedal kopling berfungsi untuk menjalankan mobil awal dan mengganti gigi. Nah, posisi kaki kita ketika menginjak pedal. Kaki kiri itu berada di kopling dan kaki kanan itu berada di gas dan rem. Gas dan rem. Seperti itu. Nah, posisinya seperti huruf V. Nah, pastikan juga kita menginjak pedal itu menggunakan ujung kaki atau ujung sepatu dan ujung jempol.
seperti ini dan membentuk huruf V. Oke, kali ini kita akan membahas persneling gigi pada mobil manual. Nah, posisi sekarang berada di netral, itu berada di tengah-tengah sini. Nah, pastikan ketika kita memegangnya jangan terlalu kuat seperti ini. Cukup rilekskan saja. Nah, untuk memindahkan gigi, pastikan juga kita menginjak kopling full seperti ini. Nah, untuk memindahkan ke gigi satu, kita bawa ke kiri, lalu dorong ke depan. Untuk gigi dua, kita tahan di kiri, dorong ke belakang. Untuk gigi tiga, kita dorong ke tengah, dorong lagi ke depan. Untuk gigi empat, kita tarik ke belakang seperti ini. Untuk gigi lima, kita dorong ke depan, kita bawa ke kanan, kita dorong ke depan. Nah, itu untuk gigi maju. Untuk gigi mundur, pastikan mobil keadaan diam atau berhenti. Caranya yaitu kita bawa ke kanan, kita tarik ke belakang. Nah, seperti itu. Oke, kali ini kita bakal masuk pada rem tangan atau handbrake. Nah, rem tangan berfungsi mengunci roda belakang agar mobil tidak bergerak saat parkir, terutama di tanjakan ataupun di turunan. Cara penggunaan untuk rem tangan yang memiliki tuas seperti ini, tarik tuas ke atas dengan lembut hingga terkunci. Biasanya butuh 3-4 klik. Dan pastikan juga kalau untuk mobil manual, transmisi berada di posisi netral. Dan untuk mobil matic, pastikan kita pindahkan tuas transmisinya ke posisi P. Kita coba tarik tuas rem tangan ke atas dengan lembut. 1, 2, 3. Dan cara untuk menurunkan rem tangan, tarik sedikit rem tangan ke atas, lalu tekan tombol yang ada di ujung rem tangan. Turunkan secara perlahan. Seperti itu cara penggunaan rem tangan. Nah, catatan juga, rem tangan itu ada yang rem tangan elektrik, biasanya dengan tulisan P dalam lingkaran. Ditekan tombol P-nya. Lalu ada rem tangan pedal. Injak rem tangan biasanya di samping pedal rem kaki. Seperti itu. Oke, kali ini kita bahas soal tuas-tuas yang ada di kendaraan ataupun di mobil. Nah, di mobil itu biasanya ada 2 buah tuas yang ada di setir. Ya, biasanya tuas kiri itu untuk wiper, tuas kanan untuk lampu. Oke, kita bahas satu-satu. Nah, yang pertama tuas lampu dulu. Di sini kita ada lampu sen dan juga lampu utama di mobil. Nah, kalau ngidupin lampu sen, caranya kalau ngidupin lampu sen kiri, kita dorong ke atas seperti ini. Keluarkan 2 jari, kita dorong ke atas seperti tadi. Nah, maka itu lampu sen kiri nyala. Nah, kalau kita mau hidupkan lampu sen kanan, kita tekan ke bawah. Seperti itu. Nah, maka lampu sen kanan akan nyala. Terus lagi cara mematikannya. Nah, kalau kita hidupkan lampu sen, itu kalau putaran setir kita minimalnya seperti ini, ya setengah segini, itu lampu sennya bakal otomatis mati. Begitu juga ke kiri, sama. Minimal setengah seperti ini, kita balas lagi, dia bakal otomatis mati. Nah, tapi kalau kita hanya putar sedikit, ya seperti ini, kita harus membantu mematikannya. Seperti itu. Oke. Nah, berikutnya itu tuas lampu. Nah, untuk lampu pada umumnya di mobil itu ada beberapa tipe penerangan. Yang pertama itu untuk lampu senja ataupun lampu kota. Tuas yang kecil di samping sini, yang paling luar, kita putar aja ke depan. Nah, itu lampu senja ataupun lampu kota kita hidup. Nah, ini biasanya difungsikan untuk ya dari sore menjelang petang, ya menjelang malam kita hidupkan lampu senja, atau suasana lagi mendung atau lagi hujan lebat. Nah, terus lagi untuk lampu utamanya kita putar sekali lagi ke depan. Nah, itu hidup lampu utama jarak dekat. Kalau kita mau hidupkan lampu utama jarak jauh, situasi ini kita dorong ke arah dalam seperti ini. Nah, itu juga berbarengan nyala indikator lampu jauhnya. Kalau mematikannya, kita tarik lagi ke atas. Lalu kita putar kembali ke posisi awal.
Nah, di tuas lampu ini paling di kanan ini juga kita bisa menghidupkan lampu dim namanya, atau lampu kasih kode ke arah depan. Ya, caranya tarik ke arah setir. Seperti ini. Nah, itu lampunya ngedip sesuai gerakan tuasnya kita ini. Kalau kita gerakan 2 kali, berarti 2 kali dia mengedip. Oke, selanjutnya di sebelah kiri itu ada tuas wiper. Nah, wiper ini ada beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk membersihkan kacanya dulu. Kalau kacanya berdebu, ya kita tidak perlu keluar siram air. Nah, kita cukup tarik ini aja. Situasinya ini kita tarik ke arah setir. Seperti ini, maka air akan keluar. Nah, wiper akan otomatis ngelap 2 kali. Nah, terus lagi juga kalau misalnya kacanya hanya basah saja, tapi ya mungkin kondisi setelah hujan, kalau kita mau ngelap wipernya sekali saja, kita dorong ke arah atas. Keluarkan 2 jari, dorong ke arah atas. Wiper akan ngelap 1 kali. Nah, seterusnya kalau dia suasana kondisi lagi hujan gerimis, itu kita bisa putar kita dorong ke bawah sekali. Nah, wiper ini akan otomatis bergerak perlahan. Nah, dia akan berhenti sejenak dulu, lalu nanti bergerak lagi. Itu untuk hujan gerimis. Nah, kalau untuk hujan yang sedang, kita turunin 1 kali lagi ke bawah. Nah, dia akan bergerak terus-menerus, kecepatannya makin bertambah. Nah, kalau hujannya deras, kita tarik paling bawah. Nah, kalau kita mau matikannya, kita kembalikan lagi ke atas. Gitu. Nah, itu untuk bagian depan. Ya, kalau untuk bagian belakang, itu posisi tuasnya itu ada yang paling luar. Nah, cara buat ngasih airnya di belakang juga bisa. Kalau yang depan kita tarik ke atas, yang belakang kita dorong ke dalam. Nah, itu air di belakang bakal keluar. Nah, untuk kecepatannya sendiri, untuk wiper di belakang itu hanya ada 2 kecepatan. Yang pertama ada jedanya dulu, kita putar sekali segitu. Nah, dia berputar beberapa kali, habis itu jeda, berputar lagi, dan ada yang berputar secara terus-menerus. Gitu. Kalau matikannya, kembalikan lagi ke belakang. Oke, itu dia untuk fungsi tuas yang ada di setir. Sekarang kita bakal masuk kepada spion. Fungsi utama spion adalah untuk melihat kondisi lalu lintas di belakang dan di samping kendaraan tanpa harus menoleh ke belakang. Dengan menggunakan spion, pengemudi dapat mengetahui keberadaan kendaraan lain sehingga dapat berbelok, berpindah lajur, menyalip, atau berhenti dengan aman. Pastikan posisi spion diatur sebelum berkendara. Untuk mengatur spion biasanya terletak di pintu sebelah kanan seperti ini. Dan pastikan di situ ada L dan juga R-nya. L untuk kiri, R untuk kanan. Dan di sini dilihat ada panah-panahnya. Panah-panah inilah yang bakal kita sebagai acuan untuk mengatur spionnya. Contoh, kita geser ke kanan ke R, lalu kita mainkan spionnya sesuai dengan penglihatan kita. Oke, posisi paling pas untuk melihat spion itu adalah ketika kita memposisikan gagang pintu di depan ini berada tepat di ujung atau siku bawah spion. Seperti ini. Oke, lalu kita atur lagi yang di sebelah kiri, kita geser ke L. Kita mainkan lagi kursornya, lalu kita samakan. Letakkan gagang pintunya tepat di bawah siku spion. Nah, seperti ini. Oke. Penglihatan spion dibagi menjadi 3 bagian. Spion kiri digunakan untuk melihat kendaraan di sisi kiri dan belakang kendaraan. Lalu ada spion tengah, digunakan untuk melihat kondisi lalu lintas tepat di belakang kendaraan. Lalu ada spion kanan, digunakan untuk melihat kendaraan di sisi kanan dan belakang kendaraan. Dengan menggunakan spion secara benar dan rutin, pengemudi dapat meningkatkan keselamatan dan kenyamanan saat berkendara serta mengurangi resiko kecelakaan. Oke, kita bakal masuk kepada klakson. Nah, klakson ini merupakan salah satu perlengkapan keselamatan pada kendaraan. Fungsi utama klakson adalah sebagai alat peringatan dan juga berfungsi untuk mencegah terjadinya kecelakaan.
Misalnya, saat menyalip kendaraan lain, melewati tikungan, atau ketika ada pengguna jalan yang tidak menyadari situasi di sekitarnya. Cara penggunaan klakson yang benar adalah menekannya secara singkat, seperti ini. Oke, bukan ditahan lama. Gunakan klakson untuk memberi peringatan, bukan untuk meluapkan emosi atau memarahi pengguna jalan lain. Oke.